Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa. Saya guru penjaskes dari SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada pertemuan kali ini saya akan merefleksikan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya melanjutkan terhadap filosofis Ki Hajar Dewantara, kita perlu tahu biodata atau jati diri sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini siapa. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Raden Maswardi Surjaningrat, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia sekaligus menyandang bapak pendidikan. Pada masa itu ia adalah seorang pahlawan yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah saat itu membuat ia diasingkan ke Belanda. Setelah ia kembali dari Belanda, ia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini bertujuan agar ia dapat secara bebas bergaul atau berkumpul secara sosial dengan rakyat. Dan pada saat itu beliau mendirikan sekolah di kota Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Prinsip dasar yang ada di sekolah Taman Siswa dikenal sebagai Patrap Triloka. Prinsip ini tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi, tentunya kita tidak asing lagi bagaimana Ki Hajar Dewantara ini mempunyai semboyan, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya ing ngarsa sung tulodo itu di depan memberi contoh. Kita sebagai pendidik itu pastinya sudah tahu ing ngarsa sung tulodo. Kata ing ini yang berarti di, ngarso yang berarti depan, sung berarti jadi, dan tulodo yang merupakan contoh. Bisa disimpulkan bahwa ing ngarso sung tulodo ini kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu wajib memberi contoh atau tauladan yang baik kepada anak didik kita, kepada murid dan siswa-siswi kita di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru harus bisa bagaimana kita itu menjadi seorang guru yang patut dicontoh. Pada dasarnya kita harus tahu bagaimana cara bertutur sapa yang baik, terus kemudian bagaimana kita itu menjadi seorang guru yang baik, pengajar juga, pemimpin juga harus memberikan contoh kepada orang lain di sekitarnya selama ia berada di depan.
Yang nomor 2 ialah ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Sama artinya ing itu juga di madya, berarti itu di tengah. Mangun itu membangun, karso berarti mempunyai kemauan atau semangat atau niat. Jadi artinya di tengah memberikan atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Jadi semboyan ing madya mangun karso ini memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain ataupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan semangat, niat, kemauan dalam diri orang lain di sekitarnya, terutama anak didik murid kita ketika pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tuturi handayani. Kita sebagai pendidik pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya tuturi handayani, kan seperti itu. Ini yang berarti bahwa di belakang memberikan dorongan, jadi memberikan semangat juga, motivasi juga. Berarti kita ketika berada di belakang, kita menjadi pengajar atau menjadi guru, kita harus memberikan semangat maupun dorongan kepada murid kita, agar ketika murid kita itu tidak semangat dalam belajar, kita itu punya inisiatif, punya sesuatu kepada anak didik kita, agar pembelajaran yang dialami itu mereka itu menjadi semangat untuk mengikuti yang kita ajarkan. Hingga saat ini Patra Triloka itu digunakan sebagai panduan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai pedoman bagi para pengajar atau guru. Atas semua jasanya dunia pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pada pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya ingin menjelaskan beberapa mengenai perilaku atau tantangan dalam pendidikan. Jika kita merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini terhadap pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu. Yang pertama, tantangan pendidikan. Seorang pendidik ini seperti halnya seorang petani. Seorang murid itu sebagaimana sebagai bibitnya. Jadi petani itu harus merawat, kemudian memberi pupuk, menyiangi gulma atau membasmi hama, agar bagaimana kelak buah atau padi yang kita tanam itu menjadi subur, menjadi baik. Namun petani juga tidak bisa mengubah bibit mangga menjadi bibit anggur, karena itu merupakan kodrat alam. Pendidikan yang kita lakukan harus berpihak kepada anak. Tidak serta-merta pendidikan itu memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru yang kita inginkan. Anak adalah sang pemeran utama yang merupakan subjek, bukan objek. Guru dan murid harus mampu berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak
peserta didik kita agar nanti mengakomodasikan karakter masing-masing dalam pendidikan. Penerapan pembelajaran yang mendesain pelaksanaan pembelajaran yang seperti ini, anak didik kita itu akan merasa menarik, ya, tertarik, menyenangkan, karena pembelajaran yang kita lakukan itu akan nanti berpusat kepada peserta didik. Jadi model pembelajaran yang kooperatif learning ini dan metode permainan itu akan membangkitkan perasaan bagaimana anak didik tersebut tidak merasa ada paksaan. Anak didik akan merasa senang, akan merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut, sehingga komunikasi, kolaborasi, serta kemauan untuk meningkatkan bakat-bakat yang dipunyai itu akan muncul pada akhirnya. Yang selanjutnya adalah aksi nyata. Aksi nyata ya pada pembelajaran kali ini adalah rancangan yang bagaimana oleh kondisi bahwa pembelajaran saat ini itu terjadi saat lebih didominasi oleh guru. Nah, seperti itu. Jadi teacher concept. Jadi dalam konteks ini kita tidak bisa memungkiri bahwa pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu guru yang mendominasi. Salah satu contoh sehingga siswa itu nanti hanya mendengarkan, menjawab soal, terus mengikuti arahan yang dilakukan oleh seorang guru. Aksi nyata ini sebagai pedoman dalam mewujudkan aksi nyata pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Bagaimana cara kita mencari tolak ukurnya? Mudah saja, kita bisa mencari tolak ukur aksi nyata ini dengan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Selain itu, potensi anak nanti akan berkembang sesuai dengan kodratnya, serta terwujudnya siswa-siswa yang memiliki budi pekerti sesuai norma-norma Pancasila yang diinginkan pada filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, aksi nyata yang kita lakukan benar-benar harus difokuskan kepada anak. Kalau tidak difokuskan kepada anak, pada akhirnya anak ini akan merasa tertekan, mental psikisnya itu akan tertekan. Jadi kognitif yang akan dialami, pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak didik kita itu akan merasa terkekang. Contoh saja, anak akan merasa, kenapa seorang guru itu harus selalu memberikan menulis, hanya menulis, cukup membaca dan semua yang kita arahkan kepada murid itu nanti akan mengurangi bagaimana kolaborasi kita sebagai seorang guru dan murid itu merasa tidak berkualitas pada akhirnya, seperti itu. Kodrat dalam dunia pendidikan, pembelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam ini terkait dengan pendidikan yang berorientasi kepada lingkungan, sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitar. Kodrat alam ini sesungguhnya jadi substansi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di masyarakat itu idealnya menjadi ruh bagi pendidikan lainnya. Dengan kata lain, segala bentuk aktivitas pendidikan tidak boleh dilepaskan dari pendidikan di masyarakat. Inilah peran penting
pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak kalah pentingnya kodrat zaman yang nomor 2. Hal ini terkait dengan pendidikan yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan berusaha sadar dan mengembangkan ilmu pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan karakter. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Pendidikan dalam kodrat zaman harus selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi apapun perkembangan zamannya, ilmu pengetahuan harus bisa selaras dan berdampak baik pada masyarakat sekitar. Itulah yang paling penting terhadap kodrat zaman pada pendidikan. 2 kodrat inilah yang akan ada dalam pendidikan masyarakat, yang misalnya pada kegiatan belajar yang berlangsung di satuan pendidikan non formal, baik formal atau non formal, atau taman bacaan masyarakat itu aktif mengakses ilmu pendidikan melalui aktivitas membaca, kemudian membangun komunikasi dan interaksi sosial dengan lingkungan dengan baik. Pendidikan adalah mengharmonisasikan ilmu pengetahuan dan lingkungan masyarakat. Pendidikan seharusnya bertumpu pada 2 hal penting ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Sehingga pada proses kegiatannya, pendidikan model ini akan lebih mengedepankan aspek kemerdekaan, keharmonisan dengan lingkungan, di mana proses pembelajaran itu berlangsung. Kemerdekaan yang dimaksud adalah pembelajaran yang menjunjung tinggi kebebasan, pengembangan, kreativitas, dan kontekstualitas kegiatan pendidikan dengan sosial budaya di masyarakat. Itu saja yang perlu saya sampaikan terhadap penjelasan bagaimana filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.